Hai semua, ketemu lagi di Rini Bahtiar Channel. Seperti biasa, kita mau membuat atau baking kue sekaligus mendekornya. Kali ini kita mau membuat yang mungil dan gampil. Ya, bener banget. Kita mau membuat bento cake ala-ala Korean kayak gitu. Gimana cara membuatnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Yang belum ikutin boleh ikutin dulu, karena di sini biasanya aku share resep, tips dan trik aneka baking dan cooking. Oke, langsung kita mulai saja. Kita bikin base cake-nya dulu. Di sini aku nggak sendiri nih, teman-teman. Lagi ada yang mau bantu ibu katanya, sambil mengisi waktu liburan. Base cake-nya pakai black forest kukus ya, teman-teman. Pertama, kita pecahin dulu 6 butir telur. Ini kita pakai semua ya, kuning sama putihnya. Telurnya pilih yang ukurannya sedang. Kalau kecil-kecil boleh pakai 7 butir. Kemudian lanjut masukkan gula pasir sebanyak 200 gram. Tuh seneng banget dia sambil joget-joget. Kemudian tambahkan secubit garam ya, sama 1 sendok teh TBM atau SP. Selanjutnya langsung kita mixer sampai kental berjejak. Kita pakai kecepatan maksimal ya teman-teman, tapi jangan langsung, maksudnya bertahap. Pertama speed pelan dulu, kemudian dinaikkan perlahan sampai kecepatan maksimal. Sambil menunggu adonan kental berjejak, kita lelehin dulu coklat blok atau di sisi ya, sebanyak 100 gram ditambah 110 minyak goreng. Nah, setelah kental berjejak berwarna pucat, kita matikan mixernya. Biasanya aku pakai mixer sampai batas ini aja untuk mengocok telur dan gula saja. Selanjutnya aku lebih seneng mengocok manual ya. Untuk bahan keringnya, di sini ada 125 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 50 gram coklat bubuk. Ini dimasukkan sambil diayak ya. Kemudian kita aduk menggunakan spatula andalan, aduk balik ya, atau aduk satu arah putaran. Campur semua sampai rata. Setelah bahan kering tercampur rata, lanjut masukkan coklat leleh. Nah, ini nih tipsnya, supaya adonan kita nggak menggerindil walau diaduk tanpa mixer, maka wajib hukumnya bahan kering dan basah itu dimasukkan terpisah atau bergantian. Lanjut diaduk lagi, tetap ya sistem aduk satu arah sampai rata. Terus jangan over ngaduknya ya, supaya adonan tidak kempes atau mencair. Jadi usahakan si adonan ini biar tetap kental, jatuh perlahan ya kalau ditumpahin. Nah, apabila teman-teman aduk semua memakai mixer, ini bisa aja ya, tapi turunin kecepatannya ke speed 1 atau yang paling rendah. Kemudian lanjut ini kita tumpahin ke loyang. Aku pakai loyang 30 ya, aku bagi 2 menjadi 2 loyang. Ini aku nggak timbang ya teman-teman, dikira-kira aja beratnya masing-masing supaya nggak beda jauh. Kemudian ratakan ke seluruh permukaan. Nah teman-teman, jangan lupa sebelum mulai membuat adonan, langkah pertama itu panasin dulu kelakat atau kukusannya. Jadi nanti adonan selesai, kukusan juga sudah panas, langsung kita bisa kukus. Jangan lupa hentak-hentakan dulu supaya tidak berongga dan rata ya. Lalu kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah kurang lebih 10 menit lalu kita keluarkan, tunggu sampai uap panasnya hilang, kemudian kita potong-potong menggunakan ring cutter seperti ini. Ini diameternya 10 cm ya teman-teman. Kalau kalian punya loyang kecil-kecil diameter 10 cm, ini lebih bagus ya, jadi nggak ada bagian atau potongan kecil-kecil. Tapi nggak usah khawatir, nanti potongan ini masih bisa dipakai kok ya. Kita cetak lagi atau dipadatkan ya, membentuk bulat seperti ini. Selanjutnya kita susun. Nah, di antara layernya ini kita bisa beri ganas. Kalian bisa juga pakai selai coklat, strawberry ya, sesuai selera aja. Mau berapa layer atau berapa tumpuk satu cake-nya bisa kalian sesuaikan juga ya dengan kemasannya nanti ya. Ini aku pakai per layernya itu 4 karena tipis ya. Ini kurang lebih 1 cm setiap layernya. Kemudian langsung kita lapisi dengan buttercream.
Caranya disemprotkan merata ke seluruh permukaan menggunakan plastik segitiga. Ini sih cara aku ya. Jangan lupa juga bagian atas. Kalau sudah baru kita rapikan menggunakan spatula. Ini aku pakai spatula yang kecil aja karena kuenya super mini. Untuk buttercreamnya sendiri aku pakai resep andalanku ya teman-teman, campuran mentega putih, simple sirup dan susu. Resep yang detailnya udah pernah aku share ya teman-teman di video-video sebelumnya. Kalau sudah rapi semua, ini nggak terlalu mulus sih, tapi nggak apa-apa, yang penting nanti bagian atasnya rapi. Kemudian lanjut kita bikin gradasi warna. Nih ada warna biru, hijau sama kuning. Kemudian kita rapikan menggunakan spatula. Nah, ini dibikin gradasi aja ya, tinggal dicampur seperti itu membentuk gradasi warna. Selanjutnya kalau sudah tinggal kita kasih ucapannya. Nah, ini untuk bikin tulisannya teman-teman bisa menggunakan coklat putih yang dilelehin atau pakai buttercream yang dipanaskan sebentar ya supaya sedikit mencair kayak gini. Jadi dipakai untuk menulis itu jadi lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman, nih sudah selesai. Gampang sekali kan? Nah, ini tinggal kita kemas pakai dus bento kayak gini. Jangan lupa tambahin stiker dan sendok kayu supaya lebih menarik. Selamat mencoba teman-teman. Seperti ini penampakannya.